Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini kita masuk pada minggu yang pertama pada bulan yang terakhir di tahun ini. Ya, sekalipun sebentar ada rekan-rekan kita yang akan meninggalkan kita setelah kurang lebih 5 tahun berada di tempat ini, dan mereka akan say goodbye dengan kita seperti Kak Vika, kemudian siapa lagi ya, Sarah, dan semua mereka akan pulang, dan juga ada beberapa lagi. Saudara, saya ucapkan selamat jalan, semoga di tempat yang baru nanti, termasuk Nur ya, itu ketawa-ketawa Nur, dan mungkin ada yang mau pulang juga, tidak bisa pulang karena lagi tidak enak badan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian sungguh diberkati Tuhan. Kenapa saya katakan diberkati Tuhan? Karena saudara sekalipun pakai masker, ya, tetapi saya bersyukur sekali karena di tempat ini tidak ada satupun sejak Maret pandemi COVID-19, tidak ada seorang pun yang meninggal karena COVID di tempat ini. Amin. Itu bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amin ya. Saudara, kalau saya berkata demikian mungkin hari-hari ini, makanya saya nanti angkat satu tema yang saya bahkan coba secara praktika di tengah-tengah saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari akan pimpinan Tuhan yang hebat dan luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa melangkah sampai kepada hari ini, pada bulan yang terakhir ini, saudara, ini adalah kemurahan Tuhan buat kita. Tahukah saudara, sejak COVID-19 ya, saya sendiri dengan Nani itu hampir tidak pernah satu hari tidak keluar rumah. Padahal itu saudara tahu keadaan bagaimana ya, tapi karena kebutuhan maka saya tidak bisa tidak keluar rumah. Tetapi ada orang yang terus ngumpet di rumah dan tidak keluar-keluar ya. Bahkan belum tentu yang ngumpet itu akan lebih sehat daripada yang keluar, saudara. Ya, karena apa? Ada banyak orang yang kemudian imunnya itu tidak ada, karena tidak ada sukacita dan sebagainya, seperti orang dimasukkan di dalam kontainer dan tidak bisa keluar. Itu juga menyesatkan dan tidak enak. Saudara, hari ini bisa beribadah di tempat ini adalah kemurahan Tuhan yang besar. Saudara, pandemi ini tidak akan pernah berlalu, karena saya tahu saudara tahu akan firman Tuhan. Jadi kita nggak usah bingung seperti orang dunia. Saudara, ini masih permulaan, tetapi nanti ada virus yang mungkin akan membunuh sepertiga dunia ini. Ya, dan itu kata Alkitab, saudara. Tetapi saudara, hari ini belum, ya belum. Ini masih permulaan saja. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan memeliharakan hidup kita. Dan saya senang sekali, saudara, ketika saya perhatikan ya beberapa bulan terakhir ini, itu ada kebangkitan dari bagian apa ini, kalau saya bilang bagian ecek-ecek, bagian rebana ini ya. Saya senang sekali saudara, gantian saudara. Jadi kita semua berlomba untuk lebih baik melayani Tuhan. Dan ketika tadi saya perhatikan, tidak tahu saudara perhatikan juga enggak saudara ya, saya perhatikan dari 4 orang yang main rebana itu, saya tertarik kalau sama Meida sama Si itu saya lihat si biasa-biasa saja, karena dia biasa senyum. Ketemu dengan aku senyum, saudara, mana-mana senyum. Dan saudara, dia memang seperti itu. Tetapi saudara, ada satu sosok yang saya heran, yaitu si Sri. Nah, Sri ini sebenarnya, maaf kata ya, kita bebas, kita terbuka di sini, saya tidak katain Sri macam-macam. Sri itu mukanya muka perang ya, muka perang. Tetapi saya heran, setiap kali dia main rebana, waduh, saya percaya Tuhan di surga itu senang bertepuk tangan, saudara, kalau saya bisa bahasakan gitu. Karena dia memandang atap sambil senyum ya, senyum. Saya lihat, wah, ini senyumnya menarik sekali. Tidak tahu dia senyum dengan apa, kok lihat di atas ya, senyum, wajahnya senyum. Apa dia membayangkan pacarnya, atau membayangkan Tuhan, atau membayangkan apa, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, ini wajah yang terindah yang saya lihat pagi hari ini. Amin. Saudara, coba, saudara bisa senyum seperti si Sri ya, tidak tahu kenapa saudara. Apakah kemarin dia mungkin jualan serabi lari, saya tidak tahu saudara ya. Apa kemarin dia dapat SMS dari pacarnya, saya tidak tahu. Tetapi pagi hari ini saudara, inilah sebenarnya wajah orang yang punya iman, punya pengharapan dan kasih ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita saudara,
itu tidak akan mempengaruhi saudara dan saya. Saudara, hari ini kita punya permasalahan. Saya punya rekan-rekan jemaat, rekan-rekan SDT yang punya permasalahan, sejibun permasalahan, ya, banyak persoalan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, mungkin saya orangnya yang berdiri di hadapan saudara yang punya persoalan jauh lebih daripada saudara, dan seharusnya saya sudah terkapar dan tidak ada lagi di tempat ini. Ya, mungkin saya tidak akan segemuk seperti ini, saudara. Saya tidak akan mungkin tersenyum lagi. Mungkin saya sudah tidak ada lagi. Karena apa, saudara? Karena permasalahan yang begitu besar di dalam hidup saya dan hidup saudara. Tetapi saya bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang hebat itu, saudara, memungkinkan kita semua berada di tempat ini. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih itu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata demikian. Bunyi firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, apakah saudara pernah merenungkan akan hal ini? Sekarang kata Paulus tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apakah yang dimaksud dengan ayat firman Tuhan ini? Saudara, setelah saya renungkan dan coba saya renungkan dengan nalar saya, dan saya berdoa juga mohon pimpin Roh Kudus, maka saya menemukan mungkin yang dimaksud oleh Paulus itu ada tiga hal yang saudara boleh pilih. Ketika Paulus berkata tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kemungkinan yang pertama yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah, saudara, sebagai orang Kristen, kita seharusnya mempunyai kepemilikan puncak. Kepemilikan puncaknya apa? Ya ini, iman, pengharapan, dan kasih. Ini sudah puncaknya yang saudara harus miliki dan saya harus miliki ketika kita menjadi seorang Kristen. Karena apa, saudara? Karena ketika lihat 1 Korintus pasal 13 ayat pertama, itu teks dekatnya, maka saya mendapatkan Paulus berkata tentang bagaimana tentang karunia-karunia, ya, karunia-karunia. Ada orang yang diberikan karunia untuk bisa berbahasa semua manusia, bahkan bahasa malaikat. Ada orang diberikan karunia untuk bernubuat. Ada orang diberikan karunia untuk mengetahui segala rahasia. Ada orang diberikan karunia untuk memiliki seluruh pengetahuan, iman, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya 1 Korintus pasal 13 dan 13, Paulus berkata tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Berarti, saudara, nalar kita bersama, puncak yang harus dimiliki oleh saudara dan saya sebagai orang Kristen adalah iman, pengharapan, dan kasih. Melebihi daripada semua karunia yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan untuk saudara. Yang kedua, saudara, saya pikir mungkin kebalikannya, saudara. Ini adalah sisa yang harus ada di dalam diri orang Kristen. Kalau tadi kepemilikan puncak, tetapi di dalam nalar saya yang kedua, ini adalah sisa. Artinya apa, saudara? Kita kalau sudah tidak punya iman, tidak punya kasih, dan tidak punya pengharapan, dan sisa tiga hal ini, saudara, maka sebenarnya hidup kekristenan kita itu sudah tidak berguna lagi, atau no use, ya, tidak berguna lagi. Gambarannya seperti garam yang sudah kehilangan rasa asinnya. Apakah yang akan diperbuat terhadap garam ini kecuali dibuang dan diinjak orang, kata firman Tuhan. Jadi, saudara, sisa yang harus dimiliki oleh orang Kristen hari ini yaitu tiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau saudara dan saya tidak ada ini lagi, yang terakhir ini, saudara, saya tidak punya iman, saudara dan saya tidak punya pengharapan, saudara dan saya tidak punya lagi kasih, apalagi yang harus diharapkan dari seorang Kristen yang ada di tengah-tengah kehidupan ini? Tidak ada yang diharapkan, tidak ada selain dibuang. Masuk KTP saja di orang Kristen. Saya orang Kristen, masuk KTP saja, tapi tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari orang Kristen yang semacam ini. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saya pikir karena Paulus itu seorang ahli teologi, dia seorang teolog, maka dia memerincikan akan urutan-urutan yang penting di dalam hidup Kristen. Dia merincikan tentang buah Roh Kudus, misalkan kebaikan, kesucian, ya, kemudian sukacita, kemurahan, dan kemudian berbicara mengenai karunia-karunia surgawi.
Ya, bagaimana kamu berbuat pengetahuan, kamu punya iman dan sebagainya. Dan akhirnya Paulus kemudian secara teologis itu memerincikan. Nah, kemudian ada 3 hal yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi saudara, terserah saudara mau ambil yang mana. Tetapi paling penting kita belajar pagi hari ini, saudara, tentang iman, pengharapan, dan kasih. Saya pada waktu berikan tema ini, Esther itu sampaikan ke saya gini, Pak, itu kan Bapak sudah pernah khotbahkan. Ya benar, saya kagum karena apa, dia ingat akan khotbah saya bersyukur. Iya memang, saya pernah khotbahkan secara detail satu persatu tentang iman. Misalkan saya pernah sampaikan iman yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita, itu saya pernah sampaikan, saudara. Kemudian saya pernah sampaikan kasih yang tidak ada taranya, yaitu kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Bagaimana saya berbicara tentang unpredictable love, saudara masih ingat unbelievable love, kemudian extravagance love, ya. Saudara, itu banyak saya sampaikan tentang kasih Tuhan yang tidak ada taranya kepada hidup kita. Dan Esther ingat itu, saudara. Dan saya juga sampaikan tentang bagaimana pengharapan, ya. Pengharapan adalah sangkar yang hebat di dalam hidup kekristenan. Maaf, bukan sangkar, jangkar yang hebat, yang dilakukan, yang ditanamkan di dalam perahu kehidupan kita. Nah, pagi hari ini, saudara, saya tidak sampaikan lagi detail mengenai iman, pengharapan, dan kasih, tetapi saya coba kontekstualkan dan hubungkan dengan keadaan sekarang ini dalam waktu yang relatif singkat ini. Saudara, dengan keadaan yang sekarang ini, keadaan dunia hari ini berbeda, bukan berubah, berbeda, saudara. Kita bukan lagi hidup di tengah-tengah dunia yang berubah. Ya memang sekarang dunia berubah, tetapi saudara sadar atau tidak sadar, kita sekarang hidup di dalam dunia yang berbeda. Sistem semua berbeda, pendidikan berbeda, semua berbeda, cara berbeda, bisnis berbeda, semuanya berbeda, dan membuat saudara akan kelimpungan akan hal ini. Nah saudara, bagaimana hubungan iman saya, iman saudara dengan keadaan yang berbeda ini hari ini, ya. Saudara-saudara, banyak perubahan-perubahan, banyak perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kita. Pandemi COVID ini merubah seluruh kehidupan kita hari ini. Karena pandemi, satu virus yang kecil itu merubah tatanan ekonomi, ya. Merubah akan tantangan daripada gereja-gereja, bahkan semua, termasuk rekan-rekan kita yang muslim, ya. Saudara, ada banyak perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita mengalami perbedaan, tekanan-tekanan, saudara, apakah iman kita menjadi juga berubah? Apakah iman kita juga menjadi pudar? Apakah iman kita juga menjadi mengkerut? Apakah iman kita juga menjadi ketakutan? Saya bersyukur dan diberikan lagu-lagu tentang iman yang luar biasa, tentang kasih yang luar biasa. Saudara, kita dengar barusan 4 orang dipenggal 2 ada yang dibakar di Sulawesi Tenggara, dan ada ratusan orang yang dibungkus di Nigeria yang dipenggal juga. Saudara, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang menjadi orang Kristen, dan mereka dianiaya, ya. Saudara, dikasih Tuhan, kadang-kadang kita akan kehilangan iman ketika berbicara dengan hal-hal yang semacam itu atau keadaan yang semacam itu. Saudara, kalau hari ini saya ngomong tentang iman, saya berbicara tentang iman, dan kalau saya ngomong, tidak apa-apalah kita iman, ayolah kita keluar, tidak apa-apa kita beribadah semua. Saudara-saudara, mungkin omongan saya ini menjadi omongan itu pendeta gila, pendeta setengah gila. Apalagi kemudian dia tahu, saudara, di Amerika ada pendeta yang kemudian dia meremehkan COVID-19, dan kemudian setelah khotbah mereka, dan akhirnya dia mati. Dan bagaimana dengan pendeta itu? Saudara, mereka juga tahu bagaimana dengan pendeta GBI di Bandung, itu top pendeta yang kemudian akhirnya berapa orang mati dan kemudian karena COVID-19. Hari ini saya harus ngomong apa? Hari ini saudara harus ngomong apa tentang iman? Ya. Apakah iman itu harus dikalahkan dengan virus yang kecil? Saudara, kalau saya ngomong begitu, itu pendeta gila. Ya, itu pendeta yang sebentar lagi mungkin saudara doakan, dan banyak orang doakan gini, itu pendeta sebentar lagi mati juga karena COVID-19, ya. Karena apa? Dia berani-berani dengan virus. Saudara, saya tidak pernah berani dengan penyakit, saya tidak senang penyakit, saudara. Kalau bisa saya sehat terus, mati dalam keadaan sehat, puji Tuhan, ya. Saudara, semua gitu, ya, semua gitu. Tetapi saudara, kasih Tuhan, saya tidak mau berbicara dan hidup saya hanya fokus kepada virus itu. Saya menjadi orang goblok, saudara.
Saya pikir goblok, saya tidak mau. Saya satu-satunya saya belajar, saya tidak mau terikat dengan, saya tahu. Saya belajar tentang virus ini, sudah. Saya belajar, bukan tidak belajar, saya belajar keadaan ini. Bagaimana saya harus menjaga diri saya, bagaimana saya harus pakai masker, bagaimana saya harus menjaga, bagaimana saya tidak keluar mall dan sebagainya. Bagaimana sekarang yang saya biasa keliling ke mungkin ke Nias dan kemana saya tidak mau lagi naik pesawat terbang sementara ini. Saya belajar semuanya. Tetapi saudara, di dalam hati saya harus belajar punya iman. Saya tidak pernah takut dengan COVID-19. Amin. Saudara harus demikian juga. Saudara jangan pernah takut dengan COVID-19. Bukan berarti saudara tidak waspada, karena pertama kali saya sampaikan akan hal ini. Tetapi saudara, hari ini yang menyedihkan, banyak orang yang tidak lagi punya iman, yang takut setiap hari, takut pikiran cuma virus, terus akhirnya dia kena virus sungguhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketakutan itu berbahaya sekali. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, pagi hari ini, kalau saya berbicara tentang iman, saya ngomong soal satu saja di dalam hidup ini. Belum lagi, saudara, belum pekerjaan, belum lagi tekanan-tekanan, dan sejuta tekanan di sekitar kita. Saya ngomong cuma virus saja, saudara, sudah kita hilang semua iman kita. Hilang semua dah. Nggak tahu saudara itu mau pendeta, mau apa, mau sarjana, S1, S2, S3, apa semua, udah hilang. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya selalu belajar bahwa firman Tuhan pernah berkata, Tuhan itu tahu akan jumlah rambut kita. Amin ya. Saudara tidak pernah hitung rambut kita, rambut saudara sendiri, tapi Tuhan tahu. Dan tidak ada sehelai saja yang jatuh tanpa sepengetahuan Bapakmu yang di surga. Berarti saudara, hidup kita itu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Seperti tema Natal kita tentang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Allah yang bersama dengan kita. Kata ini saudara, imani. Setiap kali saudara ini imani, Allah yang bersama dengan kita. Dia Bapak dan sahabat saya. Imani, saudara, imani. Kalau itu tidak ada lagi, saudara, kita akan ketakutan. Keluar sebentar ketakutan, ini ketakutan, ketemu ketakutan, semuanya ketakutan. Seakan-akan saudara, dunia ini sudah menakutkan sekali. Saya jadi teringat, saudara, akan kata-kata Tuhan Yesus yang berkata demikian. Lukas pasal 18:8 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, pada waktu saudara dulu baca ayat ini mungkin Tuhan itu mengada-ada saja. Kalau anak manusia itu datang, kalau Yesus itu datang kedua kali, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Itu kata-kata yang sangat pesimistik sekali. Banyak Tuhan, bukankah ada 3 miliar orang yang menyembah Engkau dan mengaku sebagai orang Kristen yang percaya kepada Engkau? Tetapi Lukas pasal 18:8 ini berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ya, ini satu pertanyaan bagi kita semua. Katakan kepada Tuhan hari ini, kepada Bapak dan sahabat kita, Tuhan, aku ingin tetap punya iman. Ya. Kalau kamu nanti mati karena pandemi, enggak apa-apa, saudara. Mati karena apa saja kan macam-macam. Tetapi aku tidak mau kehilangan iman. Karena cuma penyakit, karena cuma tekanan-tekanan yang lain, aku tetap punya iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata ini? Latar belakangnya apa? Dia berkata, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Lah, ini maksudnya apa, saudara? Ini ternyata, saudara, kalau kita belajar sebentar saja, ini adalah kisah tentang hakim yang lalu atau hakim yang kejam dan janda. Saya sebut janda yang miskin, saudara. Karena di Alkitab tidak ada kata itu ya, di Lukasnya tidak ada. Tapi saya tambah janda miskin. Karena dia tidak bisa sewa pengacara, dia minta tolong kasusnya kepada hakim yang lalim ini. Nah, hakim kalau tidak ada duit, dia tidak mau jalan, saudara. Tapi janda ini seorang ibu yang gigih, saudara, yang semangat, dia terus minta tolong. Akhirnya apa? Hakimnya ketakutan. Nanti tiba-tiba janda ini umat menyerang saya bagaimana? Jadi akhirnya saya kabulkan saja lah. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kalau hakim yang lalu saja mengabulkan itu, apalagi Bapakmu yang di surga. Immanuel, Bapak yang baik itu, tidakkah Ia menolong orang-orang pilihannya, anak-anaknya yang berseru siang malam? Artinya tidakkah Ia menolong saudara dan saya? Pasti menolong, saudara. Pasti menolong. Nah, itulah iman, pasti menolong. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
masakan atau dalam bahasa Jawanya mosok iman kita itu kalah dengan janda yang semangat ini, yang tidak jemu-jemu, yang sederhana ini. Saudara, kita sudah ngerti firman Tuhan, mari kita belajar iman lebih dalam lagi. Karena apa saudara? Harus saya katakan gini saudara, kalau kita sudah kehilangan iman, itu kita akan kehilangan segalanya. Saudara, iman itu mempengaruhi akan kerohanian. Nah, kerohanian itu mempengaruhi akan pikiran saudara. Pikiran itu mempengaruhi kata-kata saudara. Kata-kata itu mempengaruhi tindakan saudara. Jadi saudara, kesimpulannya, kalau iman kita sudah mengkerut, iman kita itu sudah kabur, tidak tahu kemana, iman kita hilang, iman kita loyo, maka kerohanian saudara dan saya mulai tidak karuan. Dipastikan demikian. Nah saudara, kalau sudah kerohanian kita luntur, tidak karuan, maka pikiran kita mulai, orang Jawa bilang itu ngalor ngidul. Ya, pikirannya tidak jelas, tidak fokus. Orang bilang sekarang itu gagal fokus. Ya, tidak tahu mau kemana orang ini ya. Mau ke barat ke timur tidak tahu, mau ke utara tidak tahu. Hidupnya ngalor ngidul. Karena apa? Kerohaniannya mulai mempengaruhi pikirannya dan pikirannya mulai ngalor ngidul. Nah, kalau sudah pikirannya mulai gagal fokus, maka saudara kata-katanya mulai ngaco. Ya, mulai tidak karuan, jadi provokator, jadi macam-macam lah. Kata-katanya itu mulai tidak karuan. Dan kemudian kalau kata-katanya sudah mulai ngaco, maka tindakannya saudara tentu mulai tidak karuan juga. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita kembali, tetaplah saudara memiliki iman. Saya senang sekali dengan kata-kata Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan yang sebenarnya tidak mungkin dia punya iman juga. Kalau seandainya Tuhan izinkan perempuan ini terjadi di salah satu perempuan di tempat ini, saya pastikan 1000% tidak akan pernah dia punya iman. Ya, yaitu perempuan yang 12 tahun pendarahan. Tuhan Yesus berkata demikian kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Bukan aku ya, imanmu telah menyelamatkan kau. Tentu Tuhan yang bekerja sudah, tapi imanmu. Saudara, ini 12 tahun ancur-ancuran, sudah tidak ada pertolongan lagi, tinggal menghadapi sakratul maut saudara, tetapi dia masih punya iman. Tuhan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, mari kita jangan kehilangan iman pada hari ini. Ya, kita kembali memiliki iman. Saya tidak berbicara tentang apa kali iman dan sebagainya. Sekarang yang kedua, tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Nah, sekarang bagaimana hubungan kasih yang sekarang ini? Saudara, hari ini semua sulit. Semua sulit, tidak ada yang tidak sulit. Ya, bahkan saya lihat bos Air Asia itu sampai jual makanan, itu saking sulitnya saudara. Ya, ada banyak orang yang juga bunuh diri karena kesulitan-kesulitan. Satu kesulitan ekonomi. Saya barusan baca juga di Bali itu seorang gadis yang cantik, seksi, kalau di SDT pasti laris saudara. Ya, saya bilang kepada rekan-rekan itu, terjun dan letek, ini aku siapa? Dan itu saudara, itu sesuatu yang mengerikan. Ya, sekarang ini dalam keadaan sulit, semua pada cari aman masing-masing. Jadi ada slogan sekarang ini benar saudara, kalau mau mati ya matilah sendiri, mau hidup hiduplah sendiri. Di manakah kasih? Saudara, kalau saya sekarang ngomong tentang kasih, saudara, di manakah kasih? Dunia sudah kehilangan kasih. Ya, sudah kehilangan kasih. Kita semua sekarang kadang-kadang kita juga merasakan kehilangan kasih. Memang saudara, ketika saya sampaikan kehilangan, kata kehilangan itu paling tidak enak ya. Apalagi kehilangan kasih. Saudara pernah kehilangan uang? SDT mungkin pernah, saya pernah kehilangan uang. Ya, saudara pernah kehilangan jabatan, enak-enak kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan. Saya umur 28 tahun, saya kehilangan pekerjaan saya menangis. Ya. Pernah saudara kehilangan kesehatan? Pernah? Tidak enak saudara. Yang namanya kehilangan itu tidak enak. Tetapi saudara, ada satu kehilangan yang paling sebenarnya harus saudara rasakan tidak enak di dalam hidup kekristenan, yaitu kehilangan kasih. Ada seorang yang hebat yang diberikan Nobel, yaitu Mother Teresa. Mother Teresa berkata, ternyata di dalam hidupnya dia punya slogan, dia kehilangan apapun dia bersedia. Bahkan dia tinggalkan rumahnya yang hebat, dia masuk ke India melayani, dia tinggalkan semuanya.
Tetapi satu hal yang tidak mau kehilangan, yaitu kehilangan kasih. Karena apa? Kehilangan yang terbesar bagi Mother Teresa adalah kehilangan kasih. Tuhan Yesus pernah berkata di Matius pasal 24 dan 12 berkata demikian. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita semua adalah anak-anak kasih. Saudara adalah duta kasih, mungkin reseller kasih. Tetapi saudara sadar atau tidak sadar, kita pun kadang-kadang kehilangan kasih. Ya. Nah sekarang saudara kita harus mengembalikan, kita harus tetap jangan kehilangan kasih. Karena apa? Tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, kasih, dan pengharapan. Nah saudara dikasih Tuhan, kasih, kita harus mengasihi Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman menarik yang saya sampaikan kepada saudara. Saya punya seorang cucu yang namanya K, yang jauh lebih ganteng daripada saya. Ya, saya bersyukur daripada lebih jelek daripada saya. Ya, saya lebih syukur lebih ganteng. Nah saudara, saya punya pengalaman, saya ajak lah, dia minta fresh. Oke, saudara tahu dia belajar bahasa Inggris lebih pintar dari saya karena gurunya Prisma. Ya, fresh. Oke, saya belikan. Nah, dasar engkongnya ini agak beli dikit, saya tidak beli di KFC, McDonald, enggak. Saya beli di Hisana. Ya. Dia senang di sana, mau, misalnya masih anak kecil, tak apa-apa lah, dia cari yang murah aja, kasih yang murah kok sehat ya. Nah saudara, ketika saya belikan fresh itu, kemudian dapat kuasa dia keluar, dia dapat fresh, saya yang bayar, duit saya, milik saya, oke ya, duit saya, duit engkongnya nih. Begitu di tangan dia fresh itu saudara, engkong minta satu, no, hungry, I'm hungry, no, satu saja, sampai Nani bilang, kasihan engkongnya deh, kasih satu saja, no, hungry, kurang ajar juga nih anaknya. Udah tua gini gua dibohongin, hungry, aku bisa beli lu 5, aku dalam gitu, aku bisa beli lu 5, kenapa hungry gua satu aja gak boleh dapat? Nah saudara, ini pelajaran. Ya, pelajaran artinya apa? Ketika dia sudah memiliki, dia lupa, sama dia mengasih saya, kan gitu ya, ini dong, kok ambil dulu kok yang beliin saya, kasih ya, no, itu milik saya. Saudara, berapa banyak kita seperti itu? Kalau Tuhan kita berikan segalanya, hidup, waktu, milik saya, uang milik saya, Tuhan milik saya, no, 10 menit saja, dengar, bersekutu dengan aku, tidak ada waktu Tuhan, milik saya. I am hungry. Mungkin saudara lain, I am busy, I am professional man, I am business woman, I am busy. Aku terlalu sibuk Tuhan. Itu waktu saya tidak akan berikan untuk engkau. Saudara-saudara, saya pikir, saya ingat, saya renungkan setiap Tuhan, saya seperti itu. Saya ngomong, saya seperti itu. Kadang-kadang saya seperti itu. Kenapa? Tuhan berikan semuanya. Saya mengatakan itu milik saya, padahal itu bukan milik saya. Tuhan bisa berikan lebih lagi, tapi kenapa saya berkata itu milik saya? Ya, belajar. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita punya pergumulan yang besar. Saya diberkati saudara, saya harus siapkan kepada saudara juga bagaimana Tuhan itu gak minta apa-apa kok saudara. Saudara jadi orang tua hari ini, saudara jadi orang tua, saudara tidak minta apa-apa. Kalau saudara punya anak ya, saudara yang sudah menikah, saudara punya anak, saudara gak minta kepada anak, saudara enggak. Saudara yang belum menikah dengar saja saudara. Ya. Tapi pengen apa? Anak itu cuma berkata thank you papa, ya, thank you. Dan kemudian apa? Dia dekat kepada bapaknya. Dia hidup bersama dengan bapaknya, dia mengasihi bapak. Itu saja, gak minta ganti ya, frekuensinya ini ganti, enggak. Dekat saja, terima kasih om. Waduh, besok beli lagi ya, ngerti ya. Nah saudara kasih Tuhan, ada satu cerita yang menarik dan ini sungguh-sungguh. Saya ini sebenarnya tidak mau dan hari ini masih lagi juga. Saya diberikan kesempatan untuk mengelola 5 hektar saudara, kita proyek di Genteng. Nah saya katakan kepada Nani, saya sudah tua, kaki saya mau berdiri saja kadang-kadang masih sakit ya, kadang-kadang mungkin saya harus mengatur lagi Tuhan, Genteng lagi, saya harus PPP terus, rasanya kok saya tidak sanggup ya, tapi saya ngomong tidak gitu, oke lah gitu ya. Nah saudara, pada waktu ngomong-ngomong di sini ada satu kalimat yang itu saya tanamkan sampai hari ini di dalam hidup saya dan saya tahu itu Tuhan saya ya. Jadi saudara, ini ada seorang yang terkenal di Genteng. Kalau Pak Sas itu tahu, ya, dia orang yang kaya raya, dia orangnya keras, ngamuan, gila.
Nah, orang ini, saudara punya anak, dan sama anaknya juga gila juga, saudara. Dia ketat sekali, dia gaya Chinese yang ketat. Nah, satu ketika, pada waktu Krismon tahun berapa itu melanda Indonesia, saudara, anak ini dia bukakan pabrik di Jakarta dan akhirnya rugi sekitar 70 miliar. Ya. Nah, pada waktu bapaknya di Jakarta, dia tidur bersama dengan anak ini, bukan tidur satu kamar, tapi tidur di satu apartemen. Saudara, dia lihat jam 3 pagi, duh, kamar anakku kok masih nyala, katanya. Lampunya dilihat kan dari bawah, kelihatan, saudara. Kemudian dia ketuk kamarnya dan lihat anaknya masih main game. Siapa gamer di sini? Ya, dia masih main game. Langsung papanya bilang gini, "Nyong, lu nganu apa nyong?" "Stres pak, stres pak, tidak bisa mikir aku pak." "Lu kenapa tidak bisa mikir?" "Iya, aku rugi 70 miliar pak, tidak bisa mikir aku sudah pak." Jadi dia kemudian rasanya ingin menghancurkan hidupnya. Dia berjam-jam, dia main game, tidak usah mikir semua. Dia lari daripada kenyataan, dia tidak bisa menghadapi kenyataan hidup anak ini. Ya. Saudara, papa ini, dan ingat baik-baik, papa yang kita punya, bapak yang kita punya jauh berlipat kali ganda daripada papa ini. Saudara, papa ini berkata demikian, "Yo, kenapa kamu harus stres? Kenapa kamu harus main game kayak orang yang itu? Datang ke kamar papa, 5 menit beres. Datang ke kamar papa, 5 menit beres." Artinya apa? Datang bersekutu dengan bapak, ngomong, kasih bapak, hormati bapak, masih ada, bapak masih hidup. Datang 5 menit ke kamar bapak. Datanglah anak ini dan dikatakan, "Kamu rugi berapa?" 70 miliar. Tutup. Dan saya beritahu, besok beli lagi. Berapa pak beli lagi? Sikat semua yang ada. Berapa? Unlimited. Orang ini gila kan? Unlimited artinya lu mau 300M, 400M, tidak apa-apa, kurang apa utang lagi. Saudara-saudara, akhir tahun dia berkata, untungnya berjibun. Baru untuk berjibun dia ngomong gini, "Nyong, rekenan sama papa, utang berapa? Balikan." Ngerti? Saudara-saudara dikasih Tuhan, seringkali kita seperti itu. Dalam keadaan kita menghadapi pandemi ini, kesulitan-kesulitan, kita gila sendiri, saudara. Gila sendiri. Saudara, hari ini saya juga bisa jadi gila. Masih di kemarin susah bilang, "Pak, ini bagaimana pak? Ada 3 lagi yang sakit pak di sini." Waduh, Tuhan Yesus, COVID lagi, kurang ajar Tuhan. Ya, ini 3 lagi sakit. Bagaimana? Saya kirim ke Tanggul. Gak mau Pak Suwandi, sudah masuk Citra Wisata lagi. Waduh, kalau Citra Wisata, saudara-saudara mungkin belum tentu mau datang sini. Ya, saudara-saudara dulu ada satu anak yang positif di sini. Saudara tidak tahu, kalau tahu saudara tidak akan datang sini. Ya, untuk saudara tahu. Ya, nah saudara dikasih Tuhan. Ternyata saya beritahu saudara, saya kaget. Ternyata dua-dua ini bukan COVID, saudara. Apa? Asam lambung. Ya. Apa asam lambung? Pikirannya tidak karuan, hidupnya tidak karuan. Jadi pikirannya tidak karuan, mungkin tidur tidak enak, tidak tahu kenapa, apa putus cinta, putus apa, tidak ngerti dah. Pokoknya intinya asam lambungnya ini naik, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, berapa bodohnya saudara saya ini, dan kadang-kadang kita lakukan, padahal kita punya Bapak yang di surga. Kenapa saudara tidak mau 5 menit saja ngomong, "Pak, seperti ini Pak"? Ya, saudara, saya diberkati dengan Bapak itu, dan saya mengatakan, Tuhan, saya berkata di dalam hati saya, Tuhan, saya punya Tuhan yang jauh lebih daripada Bapak ini. Dia punya ratusan miliar. Bapak saya tahu satu bumi dia itu berapa kemarin. Saya pernah lihat, tidak tahu berapa kuadriliun, belum sama sekali. Tuhan saya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya tidak mau dekat dengan dia? Kenapa saya tidak mengasihi dia? Kenapa saya kehilangan kasih akan dia? Saudara dikasih Tuhan, hari ini terlalu banyak orang Kristen yang kehilangan kasih karena mengandalkan kekuatan sendiri dan lain sebagainya. Saudara, mari kita kembali. Jangan kita kehilangan kasih. Tinggal ketiga hal ini. Yang terakhir, saudara, yaitu pengharapan. Saudara-saudara, hari ini dunia kita berubah, dunia kita berbeda, dan boleh dikatakan dunia yang tanpa pengharapan. Saudara kumpulkan duit. Saya kenal dengan banyak orang kaya. Hari dia ngomong, "Aku punya duit, gak bisa kemana-mana." Dia marah-marah, gak bisa kemana-mana. Biasanya saudara, setiap tahun saya keliling ke Hong Kong, ke Jepang, ya, ke Eropa, tapi sekarang tidak bisa kemana-mana. Punya duit di kamar saja. Saudara. Kemudian yang muda mau kawin bingung, gak boleh, PSBB dan sebagainya. Jadi saudara, hari ini semuanya kita sebenarnya pada posisi yang kehilangan
pengharapan. Ya, kalau sudah pengharapan tidak ada, sukacitanya tidak seperti istri, ya saudara tadi. Andaikan seperti istri semua, wah saya pikir luar biasa. Sukacita itu harus ada, pengharapan itu harus ada. Saudara, jangan hilang pengharapan. Pengharapan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang hidup tanpa pengharapan adalah orang yang sebenarnya sudah mati ketika dia meskipun hidup. Saya punya satu cerita yang menyentuh hati saya juga, saudara. Dia seorang wanita tua tapi kaya. Satu ketika di pekuburan, seperti pekuburan Ruhab gini, saudara, itu ada seorang laki-laki yang turun dari mobil mewah, dan kemudian laki-laki ini menghampiri, dan ternyata laki-laki itu adalah seorang supir. Dan laki-laki itu menghampiri penjaga kuburan, dan dia ngomong gini kepada penjaga kuburan, "Bapak, bolehkah Bapak minta waktu sebentar untuk menemui ibu yang ada di dalam mobil yang mewah itu tadi? Dia mau titip pesan sesuatu." Dan saya beritahu, ibu itu lagi menuju kematian, atau dengan kata lain, dia kena penyakit yang dia harus mati dalam waktu dekat, tidak ada harapan lagi. Oke. Sampai di sana, penjaga kuburan ini berkata, "Selamat pagi ibu." "Ya, selamat pagi." Kemudian, "Oh ibu ya, ibu yang setiap 2 minggu kasih saya uang untuk beli bunga yang mahal untuk ditaburkan di pusara anaknya yang sudah meninggal." "Iya." "Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak, karena saya sebentar lagi, mungkin saya tidak lama lagi saya hidup. Saya mengucapkan terima kasih." Tapi kemudian penjaga ini kuburan ini ngomong, "Maaf Bu." "Apanya yang maaf?" Dia gini, "Ibu yang kasih uang, setiap kali kasih uang saya belikan bunga, tapi maaf Bu, saya tidak berikan ke pusara atau ke makam anak ibu." Kaget dia, sudah, dia marah. "Kenapa?" "Ya, saya pikir orang mati itu tidak pernah bisa menghargai bunga yang indah dan mahal sekalipun. Jadi ibu, saya minta maaf sekali lagi, saya ambil uang ibu, saya belikan bunga. Saya tidak korupsi uang itu ya, belikan bunga, dan kemudian saya berikan kepada orang-orang yang hari ini bersedih, yaitu orang-orang yang mati jompo, orang-orang yang sedang di rumah sakit, dan orang-orang yang miskin." Dan dia bisa melihat betapa indahnya dan betapa sukacitanya mereka mendapat bunga ini. Saudara, ibu itu terdiam, dia ajak supirnya tinggalkan kuburan itu. Dia tidak ngomong satu kata-kata pun, tetapi dia renungkan. Dan 3 bulan kemudian datang lagi di pekuburan seorang ibu yang bukan lagi loyo, tapi ibu yang segar, yang cantik, turun dari mobil dan menemui penjaga kuburan itu dan berterima kasih. "Bapak, terima kasih, 3 bulan yang lalu memberikan nasihat itu, dan sejak itu saya renungkan, saya harus punya sukacita, saya harus punya pengharapan. Dan ketika saya belikan sejak hari itu uang saya, dan saya berikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang di panti asuhan, orang-orang yang tidak mendapatkan kasih, wajah mereka sukacita dan senang sekali. Dan ketika saya lihat wajah mereka sukacita, betapa sukacitanya saya, dan saya mempunyai pengharapan hidup kembali." Saudara, dokter saya hilang, 3 bulan penyakit saya hilang semua. Ini satu kisah yang benar, saudara. 3 bulan hilang semua, dan saya bisa tampil cantik lagi seperti ini. Saudara-saudara, berapa banyak wanita yang dulunya cantik sekarang menjadi tidak cantik karena hatinya yang tidak beres, yang hatinya yang tidak beres, yang iri hati, yang macam-macam. Miliki sukacita, pengharapan, belajar daripada Nyonya Stephen itu. Dan 3 bulan dia jadi seorang bidadari yang berubah. Karena apa? Dokter semua polis tidak ada penyakit. Karena apa? Karena dia miliki lagi sukacita dan pengharapan. Dia tidak kehilangan pengharapan. Yang pertama, dia sudah kehilangan pengharapan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ulangi lagi 1 Korintus pasal 13 demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar ialah kasih. Jangan pernah kita kehilangan ketiga-tiganya. Saudara boleh kehilangan semuanya, silahkan kehilangan segalanya, tapi saudara jangan pernah kita kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang terpenting. Saudara, mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang istri saya untuk naikkan pujian, dan kita akan masuk dalam perjamuan kasih. Saya juga undang rekan-rekan saya yang melayani untuk maju ke depan.
Saudara, saya akan berdoa. Bapa di surga, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ada banyak orang yang tidak kenal Engkau, tetapi kami semua yang ada di tempat ini, kami bersyukur kami mengenal Tuhan yang hidup. Engkau bukan Tuhan yang cuma jauh di surga, tetapi Engkau Tuhan yang ada di dekat kami, Engkau Immanuel. Engkau bukan saja dekat dengan kami, tapi Roh Kudus Engkau ada di dalam hati kami masing-masing. Kami merasakan akan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan akan pemeliharaanmu, kami merasakan Tuhan akan simpati-Mu yang terdalam dalam hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, firman-Mu mengatakan Engkau telah mati bagi kami, memberikan segala-galanya. Betapa bahagianya kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau, punya pengharapan dan beriman kepada Engkau lebih lagi Bapa. Kami sementara akan menikmati akan perjamuan kudus. Tuhan berkati, siapkan hati kami, ampunilah setiap dosa pikiran kami yang jahat, perbuatan kami yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, karena kasih karunia Tuhan limpah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salibnya dan cawan akan dibagikan. Saudara, ada orang bilang bahwa orang Kristen itu barbar, ya, makan daging dan darah Kristus. Tetapi kita tahu bersama bahwa itu tidak demikian. Tapi Yesus berkata, ketika kita mengangkat roti, ketika kita minum anggur, saudara, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ya. Dan itu Kristus berada di dalam hidup kita, menjadi satu bersama dengan kita. Saudara-saudara, setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita bersyukur, kita mengenang, dan ada covenant, yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang sakit akan disembuhkan. Saudara, imani akan hal ini. Saudara akan beda dengan dunia. Dunia boleh berbeda, saudara harus juga tampil beda. Saudara punya iman, saudara punya pengharapan dan kasih. Saudara, mari angkat roti ini. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Terimalah dan makanlah. Mari kita bersyukur menerimanya.
Sekarang kita angkat cawan kita. Anggur ini kita percaya bahwa anggur yang kita pegang di tangan kanan kita ini, dengan iman kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus yang tercurah bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Mari kita bersyukur menerimanya. Ibu Nani akan bersyukur berdoa. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dahsyat dan luar biasa Engkau, pemeliharaanmu, kasih sayangmu, kesetiaanmu, pengampunanmu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Izinkan kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati semuanya yang kami tidak sebutkan. Tuhan berkati yang ulang tahun. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, dan biarlah iman, pengharapan, kasih ada dalam hidup mereka juga. Tuhan, sebentar yang akan Google Meet untuk sekolah minggu, Engkau juga berikan semangat untuk terus mendidik anak-anak datang kepada Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk SDP Duta Panisal akreditasi S2 yang ditargetkan 2 bulan ini. Berkati Yusat dan tim Tuhan. Dan kami berdoa untuk wisuda pada bulan Juli tanggal 21 di tempat ini. Tuhan juga berkati. Dan teristimewa kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang tinggalkan Jember ini, untuk Heni, untuk Vika, Asara, dan juga Normeida, Sada. Tuhan berkati, lindungi dan perjalanannya, tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan, dan jadi berkat dimanapun mereka berada, dan kasih di antara kami tetap terjalin dengan luar biasa. Terima kasih, saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini turun ke atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.